Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan laporan algoritma dan struktur data dari mata kuliah kompleksitas algoritma. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu. Saya Wikham Faiz NPM 236410009 dan ini. Dan saya Rizky Tompo NPM 236410114. Saya Muhammad Andika Saputra dengan NPM 236410113. Di sini kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Yang pembahasan pertama yaitu sorting dan searching. Study theory 1. Sorting algorithm. Berikut ini adalah konsep dasar dan perbandingan kompleksitas waktu dari sorting, bubble sort, insert sort, merge sort, dan quick sort. 1. Bubble sort. Membandingkan elemen yang berdekatan dan menukarnya jika dalam urutan yang salah. Proses ini diulang terus-menerus sampai tidak ada lagi pertukaran yang dibutuhkan. Sifatnya sederhana, tidak efisien untuk data besar. Kompleksitas waktunya, base case-nya, ON, sudah urut dengan optimasi. Average case-nya, ON pangkat 2, worst case-nya, ON pangkat 2. Yang kedua, insertion sort. Menyisipkan elemen satu persatu ke posisi yang tepat seperti menyusun kartu dalam tangan. Sifatnya efisien untuk dataset kecil atau hampir terurut. Kompleksitas waktunya base case-nya ON, average case-nya ON pangkat 2, worst case-nya ON pangkat 2. Merge sort. Menyortirnya secara rekursif lalu menggabungkannya kembali secara terurut. Sifatnya efisien dan stabil tapi membutuhkan memori tambahan. Kompleksitas waktunya base case-nya ON log n, average case-nya ON log n, worst case-nya ON log n. Baru yang keempat, quick sort. Memilih satu elemen sebagai pivot, mempartisi array ke dua bagian, kurang dari dan lebih dari pivot, lalu menyortirnya secara rekursif. Sifatnya sangat cepat pada rata-rata kasus, tapi tidak stabil dan bisa buruk jika pemilihan pivotnya buruk. Kompleksitas waktunya base case-nya ON log n, baru average case-nya ON log n, worst case-nya ON pangkat 2 jika data sudah terurut dan pivot dipilih dengan buruk. Yang materi selanjutnya akan dibacakan oleh Andika Saputra. Selanjutnya, searching algorithm. Berikut ini adalah konsep dasar dan perbandingan kompleksitas waktu dari searching, linear search, dan binary search. Yang pertama, linear search. Mencari elemen satu persatu dari awal hingga akhir. Sifatnya tidak perlu data terurut, tapi lambat. Kompleksitas waktunya, yang pertama base case-nya O1 jika elemen berada di awal. Average case-nya ON. Worst case-nya ON insertion sort. Yang kedua, binary search. Mencari elemen dengan membagi array terurut menjadi dua bagian berulang kali. Syaratnya data harus terurut. Kompleksitas waktunya base case-nya O1, average case-nya O log n. Selanjutnya tabel perbandingan kompleksitas waktu. Yang pertama bubble sort, base case-nya ON, average case-nya ON pangkat 2, worst case-nya ON pangkat 2. Lanjut insertion sort. Base case-nya ON, average case-nya ON pangkat 2, worst case-nya ON pangkat 2. Yang lanjut merge sort. Base case-nya ON log n, average case-nya ON log n, worst case-nya ON log n. Terus quick sort. Base case-nya ON log n, average case-nya ON log n, worst case-nya ON pangkat 2. Linear search, base case-nya O1, average case-nya ON, worst case-nya ON. Binary search, base case-nya O1, average case-nya O log n, worst case-nya O log n. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Tompo. Kita masuk kepada eksperimen implementasi. Yang pertama adalah algoritma sorting. Di sini ada 4 algoritma yaitu bubble sort, insertion sort, merge sort, dan quick sort.
Untuk perbandingan waktunya adalah bubble short memiliki waktu 4000 milisecond, insertion short memiliki waktu 2000 milisecond, dan merge short dan quick short memiliki rata-rata waktu 0 milisecond. Selanjutnya kita masuk ke algoritma searching. Perbandingan waktunya adalah linear search dan binary search. Linear search berada pada 1.0 milisecond dan binary search berada pada 0.0 milisecond per 10.000 elemen. Selanjutnya algoritma graph, representasi dan teori. Representasi graph adjacency matrix merupakan representasi graph dalam bentuk matriks 2 dimensi berukuran n kali n, di mana n adalah jumlah simpul per vertex. Setiap elemen i, j menunjukkan apakah terdapat sisi edge antara simpul ke i dan simpul ke j. Kelebihan, akses cepat 01 untuk mengecek apakah ada sisi antara dua simpul dan mudah diimplementasikan. Kekurangannya adalah boros memori, selalu membutuhkan ON pangkat 2 ruang meskipun graf jarang terhubung, sparse. Yang kedua adalah kurang efisien untuk graf besar dan jarang. Selanjutnya ada adjacency list. Setiap simpul menyimpan daftar tetangga yang terhubung dengannya. Representasi ini lebih hemat ruang untuk graf yang jarang terhubung. Sparse graph. Kelebihan lebih hemat memori, hanya menyimpan sisi yang benar-benar ada. O, N plus E, atau N sama dengan simpul E sama dengan sisi. Yang kedua, cocok untuk graf besar dan jarang. Kekurangannya, akses ke tetangga spesifik, butuh waktu OK, tergantung panjang daftar. Yang kedua, lebih rumit jika ingin langsung mengecek keberadaan sisi tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wikan Gandavais. Selanjutnya kita masuk ke kompleksitas waktu untuk traversal. 1. BFC atau Bridge First Search. Kompleksitas waktunya OV plus E. V sama dengan jumlah simpul atau vertex. E-nya adalah jumlah sisi atau edge gauge. Penjelasan, setiap simpul dan sisi dikunjungi sekali. Kedua, DFS atau Depth First Search. Kompleksitas waktunya O, V plus E. Penjelasannya sama seperti BFS. Semua simpul dan sisi juga dikunjungi sekali. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andika Saputra. Selanjutnya kompleksitas waktu untuk shortest path. Yang pertama, Dijkstra's algorithm. Kompleksitas waktunya OV plus E log V jika menggunakan min heap plus lanjut OV pangkat 2 jika menggunakan adjacency matrix tanpa heap. Penjelasan, setiap simpul dan sisi bisa dikunjungi dan pengambilan dari heap memakan log V waktu. Selanjutnya Bellman-Ford algorithm. Kompleksitas waktunya OV kali E. Penjelasannya, karena setiap sisi diuji hingga V satu kali jumlah maksimum simpul yang bisa menjadi jalur. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Rizky Hidayat Tompo. Oke, selanjutnya kita masuk kepada 2.2 implementasi dan simulasi. Hasil dari codingan yang kita dapat adalah BFS dari A ke H adalah jarak terpendek adalah A, C, B, D, F, G, H. Sedangkan DFS dari A adalah A, B, D, E, F, G, H, C. Selanjutnya kita menggunakan algoritma Dijkstra jalur A ke H, menemukan bahwa A, C, B, D, E, F, G, H dengan jarak sama dengan 20. Jika kita menggunakan Bellman-Ford jalur A ke H, kita menemukan A, C, B, D, E, F, G, H dengan jarak yang sama yaitu 20. Selanjutnya ini adalah graf peta kota dengan jalur terpendek dari A ke H menggunakan algoritma yang kita pilih yaitu algoritma Dijkstra. Dari A kita dapat 2, A ke C ada 2, C ke B 1, B ke D 5, D ke E 6, E ke F 3, F ke G 2, G ke H 1. Selanjutnya sebagai penutup akan ditutup oleh Wikan Gandavais. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan bilangan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.